Teman-teman, ada TV merek LG Pearl Black yang katanya tuh rusak, hidupnya lama. Jadi dia udah mati, nggak hidup-hidup gitu ya. Ini ada nomor HP-nya di sini. Kayaknya TV-nya pernah diservis. Langsung aja kita eksekusi ya. Dan tipe TV-nya adalah 21FU6RLT4. Sebelum saya bongkar, saya mau tes dulu. Kira-kira beneran lambat apa enggak ya. Ini untuk proses verifikasi aja teman-teman. Udah saya colokin, dia bunyi geng gitu. Terus ciut kayak gitu. Lampu standby-nya hidup di bawah sini teman-teman. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ini hidup. Nggak kelihatan. Nanti deh saya tunjukin ya. Saya tekan CH dulu. Atau preset. Oh, dia bukan lambat hidup teman-teman. Tapi begitu dihidupin dia kayak nggak kuat gitu. Di waktu dihidupin tuh kayak nggak kuat gitu loh. Kayak TV yang nggak kuat hidup. Kenapa bisa kayak gitu? Kita coba cari tahu. Kita bongkar dari belakang. Kita bongkar casingnya ya. And what do we have here? We have dust and sarang laba-laba teman-teman. Tuh sarang laba-labanya banyak banget. Amazing. Ini kayaknya dibuat rumah laba-laba udah berapa lama ya? Kontrak apa permanen ini? Banyak. Kita bersihin dulu sarang laba-labanya supaya kita bisa ngelihat detail komponen-komponen mana aja yang kira-kira rusak teman-teman. Mungkinkah playbacknya yang rusak karena dia tuh nggak kuat start. Ini TV-nya nggak kuat start. Kenapa kok nggak kuat start? Coba saya cabut dulu ya. Ini kabel audio. Saya cabut. Kemudian kabel panel depan dan panel depan, panel samping ya. Kemudian kabel degaussing yang warna coklat, kabel AC cord warna hitam. Terus saya perhatikan dari dekat. Kira-kira elko mana yang belendung? Wah, saya nggak nemuin elko yang belendung nih teman-teman. Ini nggak kayak TV-TV yang biasanya saya perbaiki nih. Biasanya TV yang saya perbaiki ada elko melendung 160 volt di bagian elko horizontal itu ada yang melendung, tapi ini enggak. Ini kayak ada yang short. Jadi waktu dia mau on tuh dia enggak kuat. Akhirnya dia turun lagi gitu. Tapi apa yang short ya? Kayaknya kita perlu cek tegangan deh teman-teman sebelum memastikan komponen mana yang rusak. Karena kalau saya lihat dari fisiknya sih semuanya pada kelihatan bagus. Tuh elko-nya nggak ada yang melendung. Elko yang dicurigai itu biasanya elko yang di dekat playback sini, yang warna biru ini. Dan bagian vertikal biasanya. Bagian sini. Tapi ini saya nggak nemuin itu. Tapi saya ada satu kecurigaan nih, satu buah elko 35 volt vertikal. Iya betul, elko vertikal ini kayaknya rusak. Kayaknya ya. Untuk membuktiinnya kita bakal lihat nanti. Pas saya balik saya nemuin bekas solderan di kaki transistor, bukan transistor, di kaki IC suara teman-teman. Terus di elko yang sebelah sini. Terus ada solderan juga di kaki dioda dan resistor kayaknya ya. Apa itu? Elko teman-teman, di kaki elko ada 2 buah elko yang bekas disolder. Terus ini ada 1 buah lagi elko juga.
elko juga. Terus ada elko regulator yang kakinya tuh udah hampir lepas, kayaknya bekas dilepas terus dipasang lagi tuh. Saya nggak tahu kenapa kok elko-nya dicek ya, padahal elko ini jarang banget rusak. Jadi ada kecurigaan ya. Satu, IC suara. Kedua, ada 3 buah elko di dekat playback yang udah pernah disolder, dan 1 buah elko di regulator. Ada 3 lah gitu ya. Ini saya bagi jadi 3 aja gitu. Yang di dekat playback kan ada 3 elko. Sekarang saya mau cekin elko-nya satu persatu. Elko C309, kemudian ada elko yang saya nggak bisa ngeliat itu kodenya berapa. Terus di sini ada elko C408. Saya coba cek tiga-tiganya. Ternyata elko yang 3 buah tadi masih dalam keadaan baik teman-teman. Ukurannya 35 volt 1000 mikrofarad di bagian sini. Kemudian ada sebuah elko lagi yang tadi bekas solderan kakinya. Ukurannya 4,7 mikrofarad 250 volt. Ini adalah elko video 180 volt. Kemudian ada elko 1 buah lagi 10 mikrofarad 160 volt. Ini untuk elko driver horizontal kayaknya. Elko-nya ada di sini teman-teman, dan deket banget sama transistor horizontal yang ada di sini. Ya, ini elko driver horizontal. Tapi kalau misalnya saya lihat fisiknya masih bagus, artinya elko ini masih bagus. Nggak bagus ya? Iya. Waktunya kita cek elko horizontal teman-teman. Elko horizontal kita bisa tahu dengan cara kita lihat dulu di baliknya tuh kan ada elko yang berukuran 160 mikrofarad. 160 mikrofarad. 160 volt. Nah, kaki elko itulah yang bertegangan 115 atau 110 volt. Dan kalau misalnya kita lihat ada di sini dan di sini. Dua kaki ini adalah 2 buah elko, tapi kecenderungan kita untuk melihat tegangan horizontal itu ada di elko yang paling besar. 220 mikrofarad 160 volt. Yang ini dia kakinya. Kita bisa cari ground di body seperti ini. Kemudian kita pakai ring 1000 volt, kita tes ya. Tegangannya kayaknya nggak masuk. Switchnya saya hidupkan dulu, terus saya colokin. Kayaknya nggak ada tegangan masuk, tapi nggak tahu ya, kita coba tes dulu. Kita lihat ada tegangan nggak di sini. Nggak ada tegangan teman-teman. Kenapa? Coba kita lihat dari balik. Kita lihat dari atas. Betul kok, ini udah terpasang dengan apa, kurang rapat kali ya. AC cord-nya kurang rapat kali. Kita tes lagi. Moga-moga aja arus listriknya udah masuk sehingga kita bisa ngecek tegangan horizontalnya. Tegangan horizontal nggak masuk teman-teman, nggak masuk. TV-nya nggak hidup nih. Kalau sebelumnya TV-nya mau standby, sekarang kan nggak standby ya. Dan saya cek di output kumparan sekunder di sini di elko 150 volt nggak ada tegangan 115 volt. Tapi begitu saya coba cek di sini teman-teman di elko regulator itu tegangannya terukur sebesar 3 volt. Cuma 3 volt elko-nya. Berukuran cuma 3 volt tegangan di elko-nya. Kok bisa seperti itu? Seolah-olah arus listrik nggak masuk ke sini.
Padahal saya cek tadi switchnya nyambung. Walah teman-teman, pantesan aja arus listriknya nggak masuk. Lawang nyolokinnya nggak pas kayak gini kok. Aduh, gini loh. Gini. Iya, makanya jangan buru-buru ya. Nah, kayak gini baru pas. Kita tes lagi deh. Ngomong-ngomong, waktu saya betulin kabelnya nggak pas tadi teman-teman, kabel AC cord. Saya kan tadi curiga sama satu buah elko ya yang saya curigain rusak. Ternyata waktu saya intip dari samping seperti ini, saya benar-benar makin curiga kalau misalnya elko ini rusak teman-teman. Kayak ada bekas ledak gitu. Untuk membuktiinnya, kita bakal lepas deh. Ini elko vertikal kayaknya. Kalau enggak elko vertikal, elko vertikal lah ya. Coba kita lepas dulu semua. Iya, enggak rusak teman-teman. Lihat ya, elko nya enggak rusak. Tadi saya ketipu sama kakinya yang kelihatan rusak, padahal enggak. Elko ini berukuran 35 volt 2200 mikrofarad. Saatnya cek tegangan horizontal. Nah, ini arus listriknya baru masuk, bunyi cetek gitu tadi ya. Sekarang kita cari ground, saya cari ground di sini, terus saya cek tegangan horizontalnya berapa. Tegangan horizontal 125 volt. Betulkah tegangan 125 volt ini normal untuk TV ini? Ternyata yang positif yang di sini teman-teman. 125 volt. Untuk ngecek bener apa enggak tegangannya harusnya 125 volt, coba kita cari tahu dulu ya. Ada informasi apa di atas. Begitu saya cek di bagian atas, ternyata saya nggak nemuin ada IC yang menunjukkan bahwa TV ini tegangannya itu konstan alias konsisten 124 volt atau 125 volt. Biasanya ditunjukin sama komponen 3 kaki yang tipenya saya lupa teman-teman, tapi biasanya di situ bertuliskan 120 berapa atau 100 berapa gitu. Itu tandanya IC, tandanya tegangannya tuh fix seperti apa yang udah ditunjukin sama IC atau komponen itu gitu. Tapi sini saya nggak nemuin komponen itu, saya cuma nemuin komponen 7805, kemudian sebuah dioda, kemudian sebuah IC. Ini IC berapa tadi? IC KIA 78 R09P1, IC KIA 78 artinya IC 8 volt. IC 8 volt 4 kaki, yang satu adalah trigger gitu. Jadi tegangan sementara ini saya memprediksi bahwa TV ini tegangannya over. Tegangan B plusnya over 128 volt. Kenapa dia over? Saya akan cek komponen mana yang kira-kira short teman-teman. Biasanya sih dioda atau resistor di bagian horizontal. Saya akan telusuri komponennya ya. Udah hampir 15 menit teman-teman, videonya berlanjut di video berikutnya.